Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kalian sudah menemukan tentang observasi pengertian baik ciri-ciri ya. Dan untuk pertemuan yang kedua ini adalah langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Jadi, di dalam laporan teks hasil laporan observasi itu harus ada langkah-langkahnya. Sesuatu apapun yang kita lakukan itu pasti ada langkah-langkahnya. Sebaik juga dengan observasi. Di dalam langkah-langkah teks laporan hasil observasi ini ada memahami isi teks. Di dalam memahami isi teks ini kalian membaca terlebih dahulu ya. Dipahami, tidak perlu dihafalkan. Pemahaman pada sebuah isi teks itu di mana isi pada sebuah teks tersebut kamu bisa mengungkapkan kembali atau menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, bisa mengerti apa yang ada pada teks tersebut. Tidak usah dengan bahasa yang persis pada buku, tetapi memahami isi teks ini persis apa dalam cerita isi teks. Kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok pentingnya itu apa di situ di dalam teks tersebut. Contoh misalnya kalian menemukan observasi tentang cara membuat, misalnya kalian bisa tentang cara membuat makanan yang kamu senangi misalnya. Itu pasti ada pokok-pokoknya. Nah, itu adalah yang harus dilaporkan pada hasil observasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan pokok informasi ke dalam paragraf. Jadi di dalam pokok-pokok informasi ini ada pada paragraf, dikembangkan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu ribet, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti ya. Di dalam langkah-langkah teks hasil observasi ini ada 3 bagian, diantaranya tadi sudah Ibu paparkan. Ini juga ada pada teks laporan hasil observasi ini ada simpulan ya. Jadi kesimpulan teks hasil observasi ini apa? Interpretasi terhadap teks laporan hasil dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi, simpulan rumusan akhir tentang sesuatu dalam hal-hal ini adalah teks simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Jadi apapun bentuknya pada hasil observasi itu diakhiri dengan bahasa teks yang disebut adalah simpulan teks hasil observasi. Jadi contoh misalnya kita lihat contoh kalian observasi di Guci misalnya, tempat wisata Guci di situ. Jadi ada kesimpulannya apa yang harus tarik? Kesimpulannya harus ditarik jika dimasukkan pada teks itu akan berbunyi di wisata Guci ternyata banyak sekali wisata yang dikunjungi dan di situ ada pemandian air panas. Di Guci ada pemandian air panas. Jadi Guci itu wisata yang sangat bagus dikunjungi. Itu termasuk adalah kesimpulan akhir dari sebuah teks atau hasil observasi. Bentuknya observasi, tetapi bisa kalian dimasukkan pada teks bahasamu sendiri, tidak harus menggunakan bahasa persis pada buku teks, jangan. Kamu menggunakan bahasa sendiri ya. Diusahakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu selalu mengungkapkan dengan bahasamu, kata-katamu supaya kamu tuh paham baik buruknya bahasa itu, jadi bu guru bisa mengerti mana yang bisa ditulis, mana yang tidak, itu harus kalian pahami di sini ya. Lalu kalian pada hasil observasi di sini pada kesimpulan kalian Ibu Guru sudah menjelaskan. Nah, di dalam hasil tadi sudah ada kesimpulan, juga ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Kenapa sih Bu kita harus menggunakan struktur teks laporan hasil observasi? Tidak usah kita lihat aja pada tubuh kita pun mempunyai struktur. Struktur tubuh kita itu ada 3, ada tengah, ada atas, ada bawah, dan ada tengah dan ada bawah. Itu ada 3 bagian struktur tubuh kita. Apa yang
Di atas misalnya kepala, tengah perut, bawah kita bisa kaki, itu ada 3. Jadi laporan hasil observasi pun mempunyai struktur. Semuanya itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Kalau misalnya observasi tidak ada strukturnya, berarti itu dinyatakan observasinya tidak berstruktur, tidak sesuai dengan teks laporan hasil observasi yang baik. Jadi, pada struktur teks laporan hasil observasi itu harus ada strukturnya. Nah, yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kenapa, Bu? Pada teks laporan hasil observasi itu harus ada kaidah kebahasaan, harus, karena bahasa yang ditulis pada teks itu bunyinya akan kita lihat satu persatu, kita teliti sudah sesuai belum pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Anak-anakku, di sini pada teks kaidah kebahasaan, Bu, jadi perlu ya kita harus memahami kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Iya, harus. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu ada 2 laporan yang harus kalian pahami. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak perlu dihafal, cukup dengan memahami itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Kalian sudah dinyatakan pembelajaran bahasa Indonesia sudah berhasil. Ya, kita lanjut di 2 teks strukturnya apa saja kita lihat di sini ada strukturnya. Pada seperti tadi kita pada bagian tubuh kita, bagian organ kita ada 3 strukturnya. Ada tadi ada atas, tengah dan bawah. Struktur teks laporan juga ada 4 bagian. Ada definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat atau perilaku. Yang terakhir adalah penutup. Kita kembali lagi pada simpulan. Nah, kita itu tidak, pada hasil observasi ini itu tidak lepas yang namanya penutup atau simpulan. Nah, ada definisi umum di sini. Apa, Bu, definisi umum di sini yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di dalam definisi umum pada teks laporan hasil observasi itu pembukuan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Jadi biasanya ini pada teks yang awal, di bagian awal ya, pada paragraf awal ini termasuknya adalah definisi umum ya. Lalu yang kedua definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide atau pokok dari setiap paragraf penjelasan rinci. Ini bagiannya apa saja di situ. Kayak contoh kita lihat observasi tentang wisata Guci katakanlah. Nah, itu berarti yang bagian yang sangat berisi itu apa? Ide pokoknya apa di situ? Kalian paparkan di sini. Lalu definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk pendefinisian benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku di sini. Ya, ada definisi manfaat atau perilaku. Kamu di situ, oh, di situ ternyata itu bisa, misalnya kayak kita lagi ke Guci misalnya, wisata Guci, di sini juga manfaatnya apa? Tujuannya apa kalau kita misalnya ke Guci? Oh, di situ air panas ya. Itu adalah definisi termasuk manfaat atau perilaku, di sini bisa dimasukkan. Terakhir adalah penutup atau simpulan, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dari awal bahwa di situ ada penutupan atau simpulan merupakan berisi akhir laporan hasil observasi. Nah, pada materi ini cukup jelas. Saya minta kalian buka untuk buku paketnya di halaman 10 ya, dengan teks wayang. Saya minta kalian temukan strukturnya. Coba mana definisi umum, mana definisi bagian, mana manfaat atau penutup atau simpulan. Itu saja, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.